5 bulan sudah aku bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga di keluarga Pak Umar. Aku memang bukan seorang yang makan ilmu bertumpuk, hanya lulusan SD saja di kampungku. Tetapi karena niatku untuk bekerja memang sudah tidak bisa ditahan lagi, akhirnya aku pergi ke kota Jakarta dan beruntung bisa memperoleh majikan yang baik dan bisa memperhatikan kesejahteraanku. Ibu Umar pernah berkata kepadaku bahwa beliau menerimaku menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya lantaran usiaku yang relatif masih muda. Beliau tak tega melihatku luntang-lantung di kota besar ini. Jangan-jangan kamu nanti malah dijadikan wanita panggilan oleh para calo WTS yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang diucapkan beliau kepadaku. Usiaku memang masih 18 tahun dan terkadang aku sadar bahwa aku memang lumayan cantik, berbeda dengan para gadis desa di kampungku. Pantas saja jika Ibu Umar berkata begitu terhadapku. Namun akhir-akhir ini ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, yakni tentang perlakuan anak majikanku, Mas Anto, terhadapku. Mas Anto adalah anak bungsu keluarga Bapak Umar. Dia masih kuliah di semester 4, sedangkan kedua kakaknya telah berkeluarga. Mas Anto baik dan sopan terhadapku hingga aku jadi agak segan bila berada dekatnya. Sepertinya ada sesuatu yang bergetar di hatiku. Jika aku ke pasar, Mas Anto tak segan untuk mengantarkanku. Bahkan ketika naik mobil, aku tidak diperbolehkan duduk di jok belakang, harus di sampingnya. Aku selalu jadi merasa tak enak. Pernah suatu malam sekitar pukul 20.00, Mas Anto hendak membuat mie instan di dapur. Aku bergegas mengambil alih dengan alasan bahwa yang dilakukannya pada dasarnya adalah tugas dan kewajibanku untuk bisa melayani majikanku. Tetapi yang terjadi, Mas Anto justru berkata kepadaku, "Gak usah, Sarni, biar aku saja, gak apa-apa kok." Gak apa-apa kok mas, jawabku tersipu, sembari menyalakan kompor gas. Tiba-tiba Mas Anto menyentuh pundakku. Dengan lirih dia berucap, "Kamu sudah capek, seharian bekerja, Sarni. Tidurlah, besok kamu harus bangun kan." Aku hanya tertunduk tanpa bisa berbuat apa-apa. Mas Anto kemudian melanjutkan memasak. Namun, aku tetap termangu di sudut dapur. Hingga kembali Mas Anto menegurku, "Sarni, kenapa belum masuk ke kamarmu? Nanti kalau kamu kecapean dan terus sakit, yang repotkan kita juga. Sudahlah, aku bisa masak sendiri. Kalau hanya sekedar bikin mie seperti ini." Belum juga habis ingatanku saat kami berdua sedang nonton televisi di ruang tengah, sedangkan Bapak dan Ibu Umar sedang tidak berada di rumah. Entah kenapa, tiba-tiba Mas Santo memandangiku dengan lembut. Pandangannya membuatku jadi salah tingkah. "Kamu cantik, Sarni." Aku cuma tersipu dan berucap, teman-teman Mas Anto di kampus kan lebih cantik-cantik, apalagi mereka kan orang-orang kaya dan pandai. Tapi kamu lain, Sarni. Pernah tidak kamu membayangkan jika suatu saat ada anak majikan mencintai pembantu rumah tangganya sendiri? Mas Anto ini ada-ada saja. Mana ada cerita seperti itu, jawabku. Kalau kenyataannya ada, bagaimana? Ya, gak tahu deh mas.
Kata-katanya itu yang hingga saat ini membuatku selalu gelisah. Apa benar yang dikatakan oleh Mas Santo bahwa ia mencintaiku? Bukankah dia anak majikanku yang tentunya orang kaya dan terhormat, sedangkan aku cuma seorang pembantu rumah tangga? Pertanyaan itu selalu terngiang di benakku. Tibalah aku memasuki bulan ke-7 masa kerjaku. Sore ini cuaca memang sedang hujan, meski tak seberapa lebat. Mobil Mas Santo memasuki garasi. Kulihat pemuda ini berlari menuju teras rumah. Aku bergegas menghampirinya dengan membawa handuk untuk menyeka tubuhnya. "Bapak belum pulang?" tanyanya padaku. "Belum, Mas. Ibu pergi." Mas Anto yang sedang duduk di sofa ruang tengah, kulihat masih tak berhenti menyeka kepalanya sembari membuka bajunya yang rada basah. Aku yang telah menyiapkan segelas kopi susu panas menghampirinya. Saat aku hampir meninggalkan ruang tengah, ku dengar Mas Anto memanggilku. Kembali aku menghampirinya. "Kamu tiba-tiba membikinkan aku minuman hangat. Padahal aku tidak menyuruhmu kan?" ucap Mas Anto sembari bangkit dari tempat duduknya. "Sarni, aku mau bilang bahwa aku menyukaimu." "Maksud Mas apa? Bagaimana? Apa aku perlu jelaskan?" sahut Mas Anto padaku. Tanpa sadar, aku kini berhadap-hadapan dengan Mas Anto dengan jarak yang sangat dekat, bahkan bisa dikatakan terlampau dekat. Mas Anto meraih kedua tanganku untuk digenggamnya. Dengan sedikit tarikan yang dilakukannya, maka tubuhku telah dalam posisi sedikit terangkat merapat di tubuhnya. Sudah pasti dan otomatis pula aku semakin dapat menikmati wajah ganteng yang rada basah akibat guyuran hujan tadi. Demikian pula Mas Anto yang semakin dapat pula menikmati wajah bulatku yang dihiasi bundarnya bola mataku dan mungilnya hidungku. Kami berdua tak bisa berkata-kata lagi, hanya saling melempar pandang dengan dalam, tanpa tahu rasa masing-masing dalam hati. Tiba-tiba, entah karena dorongan rasa yang seperti apa dan bagaimana bibir Mas Santo, aku telah mencoba untuk memerangi gejolak yang meletup bak gunung yang akan memuntahkan isi kawannya. Namun, suara hujan yang kian menderas, serta situasi rumah yang hanya tinggal kami berdua, serta bisik goda yang aku tak tahu dari mana datangnya, kesemua itu membuat kami berdua semakin larut dalam permainan cinta ini. Ruang tengah ini menjadi begitu berantakan, terlebih sofa tempat kami bermain dengan penuh. Ketika senja mulai datang, usailah pertempuran dengan Mas Anto. Kami duduk di sofa tempat kami tadi melakukan sebuah permainan dengan rasa sesal yang masing-masing berkecamuk dalam hati. Aku tidak akan mempermainkan kamu, Sarni. Aku lakukan ini karena aku mencintai kamu. Aku sungguh-sungguh, Sarni. Kamu mau mencintaiku kan? Aku terdiam, tak mampu menjawab sepatah kata pun. Mas Santo menyeka butiran air bening di sudut mataku, lalu mencium pipiku, seolah dia menyatakan bahwa hatinya padaku adalah kejujuran cintanya dan akan mampu membuatku yakin akan ketulusannya. Meski aku tetap bertanya dalam sesalku, mungkinkah Mas Santo akan sanggup menikahiku yang hanya seorang pembantu rumah tangga? Sekitar pukul 19.30 malam, barulah rumah ini tak berbeda dengan waktu-waktu kemarin. Bapak dan Ibu Umar seperti biasanya
tengah menikmati tayangan acara televisi dan Mas Santo mendekam di kamarnya. Ya, seolah tak ada peristiwa apa-apa yang pernah terjadi di ruang tengah itu. Sejak permainan cinta yang penuh itu kulakukan dengan Mas Anto, waktu yang berjalan pun tak terasa telah memaksa kami untuk terus bisa mengulangi lagi nikmat dan indahnya permainan cinta tersebut. Dan yang pasti, aku menjadi seorang yang harus bisa menuruti kemauan yang ada dalam diri. Tak peduli lagi siang atau malam, di sofa ataupun di dapur, asalkan keadaan rumah lagi sepi, kami selalu tenggelam hanyut dalam permainan cinta dengan selalu saja. Setiap kali aku membayangkan sebuah gaya dalam permainan cinta tiba-tiba bergejolak, ingin segera saja rasanya melakukan gaya yang sedang melintas dalam benakku tersebut. Kadang aku pun melakukannya sendiri di kamar dengan membayangkan wajah Mas Santo. Bahkan ketika di rumah sedang ada Ibu Umar, namun tiba-tiba aku masuk ke kamar mandi dan memberi isyarat pada Mas Anto untuk menyusulnya. Untung kamar mandi bagi pembantu di keluarga ini letaknya ada di belakang, jauh dari jangkauan tuan rumah. Aku melakukannya di sana dengan penuh. Di bawah guyuran air mandi dengan lumuran busa sabun di sana sini yang rasanya membuatku semakin saja menikmati sebuah rasa tanpa batas tentang Tan. Walau setiap kali usai melakukan hal itu dengan Mas Anto, aku selalu dihantui oleh sebuah pertanyaan yang itu-itu lagi, dan dengan mudah mengusik benakku. Bagaimana jika aku hamil nanti? Bagaimana jika Mas Anto malu mengakuinya? Apakah keluarga Bapak Umar mau merestui kami berdua untuk menikah sekaligus sudi menerimaku sebagai menantu? Ataukah aku bakal diusir dari rumah ini? Atau juga pasti aku disuruh untuk menggugurkan kandungan ini? Pertanyaan ini benar-benar membuatku seolah gila dan ingin menjerit sekeras mungkin. Apalagi Mas Santo selama ini hanya berucap, "Aku mencintaimu, Sarni." 1000 juta kali pun kata itu terlontar dari mulut Mas Santo, tidak akan berarti apa-apa jika Mas Santo tetap diam, tak berterus terang dengan keluarganya atas apa yang telah terjadi dengan kami berdua. Akhirnya terjadilah apa yang selama ini kutakutkan, bahwa aku mulai sering mual dan muntah. Ya, aku hamil. Mas Anto mulai gugup dan panik atas kejadian ini. "Kenapa kamu bisa hamil sih?" Aku hanya diam, tak menjawab. "Bukankah aku sudah memberimu pil supaya kamu gak hamil? Kalau begini, kita yang repot juga." "Kenapa mesti repot, Mas? Bukankah Mas Anto sudah berjanji akan menikahi Sarni?" Iya, tapi tidak secepat ini, Sarni. Aku masih mencintaimu dan aku pasti akan menikahimu. Tetapi bukan sekarang. Aku butuh waktu yang tepat untuk bicara dengan bapak dan ibu bahwa aku mencintaimu. Ya, setiap kali aku mengeluh soal perutku yang kian bertambah usianya dari hari ke hari dan berganti dengan minggu, Mas Anto selalu kebingungan sendiri dan tak pernah mendapatkan jalan keluar. Aku jadi semakin terpojok oleh kondisi dalam perut yang tentunya kian membesar. Genap pada usia 3 bulan kehamilanku, keteguhkan hatiku untuk melangkahkan kaki pergi dari rumah keluarga Bapak Umar.
Ku tinggalkan semua kenangan duka maupun suka yang selama ini ku peroleh di rumah ini. Aku tidak akan menyalahkan Mas Santo. Ini semua salahku yang tak mampu menjaga kekuatan dinding imanku. Subuh pagi ini, aku meninggalkan rumah ini tanpa pamit. Setelah ku siapkan sarapan dan sepucuk surat di meja makan, yang isinya bahwa aku pergi karena merasa bersalah terhadap keluarga Bapak Umar. Hampir setahun setelah kepergianku dari keluarga Bapak Umar, aku kini telah menikmati kehidupanku sendiri yang tak selayaknya aku jalani. Namun aku bahagia hingga pada suatu pagi aku membaca surat pembaca di tablet terkenal. Surat itu isinya bahwa seorang pemuda Anto mencari dan mengharapkan istrinya yang bernama Sarni untuk segera pulang. Pemuda itu tampak sekali berharap bisa bertemu lagi dengan si calon istrinya karena dia begitu mencintainya. Aku tahu dan mengerti benar siapa calon istrinya. Namun, aku sudah tak ingin lagi dan pula aku tidak pantas untuk berada di rumah itu lagi. Rumah tempat tinggal pemuda bernama Anto itu. Aku sudah tenggelam dalam kubangan ini. Andai saja Mas Santo suka pergi ke lokalisasi, tentu dia tidak perlu harus menulis surat pembaca itu. Mas Santo pasti akan menemukan calon istrinya yang sangat dicintainya. Agar Mas Santo pun mengerti bahwa hingga kini aku masih merindukan kehangatan cintanya. Cinta yang pertama dan terakhir bagiku.